Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Hovifah, NIM 191420122 dari kelas Perbankan Syariah D semester 3. Ingin menjawab kuis 2 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Perkembangan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain menggunakan dengan prinsip syariah. Selain Bank Syariah, terdapat juga lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal syariah yang di dalamnya terdapat saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Dan lembaga lainnya yaitu industri keuangan non-bank syariah atau lebih disingkat dengan IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya dengan menggunakan prinsip syariah. Perkembangan di tahun 2014. Perbankan syariah di tahun 2014 mengalami perlambatan laju pertumbuhan perbankan syariah. Dalam wilayah regional, perlambatan pertumbuhan perbankan syariah yang terjadi di berbagai wilayah. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga dan atau penyaluran pembiayaan yang relatif rendah atau bahkan relatif negatif di sejumlah provinsi di kawasan Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku hingga Papua. Perbankan syariah masih terkonsentrasi di wilayah DKI Jakarta, terutama dari sisi penghimpunan DPK yang mencapai 50,5%. Namun, jumlah bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Yang kedua, ada pasar modal syariah di tahun 2014. Produk pasar modal syariah seperti saham syariah yang pada periode 1 bertambah menjadi 332 saham, sedangkan periode 2 meningkat menjadi 336 saham. Sedangkan untuk sukuk korporasi menjadi 71 sukuk dan reksadana mengalami peningkatan sehingga OJK memberikan pernyataan efektif pada 19 reksadana syariah baru dan membubarkan 8 reksadana syariah sehingga jumlah reksadana yang aktif adalah 74. Dan industri keuangan non-bank syariah atau IKNB pada tahun 2014 total aset IKNB meningkat sebesar 12,5%. Pertumbuhan aset didominasi oleh perusahaan asuransi dan pembiayaan syariah dengan jumlah produk IKNB syariah pada tahun 2014 sebanyak 100 lembaga. Kedua, ada perkembangan di tahun 2015. Perbankan syariah cenderung melambat meskipun masih mencatatkan angka positif. Pertumbuhan perbankan syariah di tahun 2015 tidak lagi setinggi di tahun-tahun sebelumnya. Jumlah bank syariah tidak mengalami perubahan, namun jumlah jaringan kantor cenderung turun. Yang kedua, pasar modal syariah pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Saham pada periode 1 jumlahnya sebanyak 322, sedangkan pada periode 2 jumlahnya sebanyak 334. Sukuk korporasi 87 sukuk. Reksadana OJK menyatakan pernyataan efektif bahwa 20 reksadana syariah baru dan membubarkan satu reksadana. Lalu ada IKNB syariah, jumlah pelaku sebanyak 112 dan tingkat pertumbuhan rata-rata aset IKNB syariah sebesar 4,27%. Perkembangan di tahun 2016, perbankan syariah mulai mengalami peningkatan dan menjadi salah satu kontributor perkembangan perbankan syariah global dengan memiliki total aset sebesar 1,9 triliun dengan kontribusi sebesar 2,5%. Jumlah pelaku usaha perbankan syariah sebanyak 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, dan 166 BPRS. Pasar modal syariah, saham sebanyak 347 saham, jumlah sukuk mencapai 53 sukuk, dan penerbitan reksadana syariah baru sebanyak 43. Lalu ada IKNB sebanyak 127 entitas, yang di dalamnya terdapat 58 perusahaan perasuransian syariah, 49 lembaga pembiayaan syariah, dan 6 lembaga jasa keuangan syariah khusus. Perkembangan di tahun 2017, perbankan syariah menunjukkan perbaikan pertumbuhan. Total aset mencapai 435,6
triliun. Walaupun sedikit mengalami keterlambatan, kinerja perbankan syariah ditunjukkan oleh rasio keuangan utama menunjukkan perbaikan dan perbankan syariah cenderung membaik yang tercermin dari nilai rasio capital adequacy ratio atau CAR yang mencapai 17,91%. Yang kedua ada pasar modal syariah. Jumlah saham syariah yang terdapat pada tahun 2017 mencapai 382 saham. Jumlah sukuk yang diterbitkan mencapai 137 sukuk, sedangkan reksadana sebanyak 181. Lalu jumlah INKNB yaitu sebanyak 149 entitas. Perkembangan di tahun 2018, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang semakin positif, tercermin dari rasio CAR Bank Umum Syariah sebesar 20,39%, peningkatan Bank Umum Syariah dari 13 menjadi 14 Bank Umum Syariah dengan adanya konversi BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah, salah satu untuk mengembangkan variasi produk baru perbankan syariah melalui pengenalan produk syariah registered intermediary. Yang kedua ada pasar modal syariah yang terus mengalami pertumbuhan. Saham syariah meningkat menjadi 413 saham, sukuk korporasi meningkat menjadi 21,3 triliun, dan reksadana syariah peningkatannya menjadi 39,49 triliun. IKNB, jumlah entitas IKNB syariah mengalami peningkatan mencapai 186 institusi dan jumlah keseluruhan aset mencapai 97,12 triliun. Perkembangan di tahun 2019. Perbankan syariah di tahun 2019 terus mengalami pertumbuhan positif. Meningkatnya rasio CAR pada Bank Umum Syariah menjadi 20,59% dan mengembangkan produk baru yaitu model bisnis istisna. Dan pasar modal syariah mengalami pertumbuhan karena adanya strategi sosialisasi yang dilakukan oleh OJK baik melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui sosial media. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari jumlah produk, nilai kapitalisasi, nilai outstanding, maupun nilai aktiva bersih. Lalu ada INKNB syariah yang mengalami kenaikan entitas, jumlah pelaku usaha, dan pada akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 192 institusi dengan total pertumbuhan aset sebesar 8,70%. Sehingga kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada perkembangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah di tahun 2014 hingga tahun 2019 adalah pada 2 tahun sebelumnya perbankan syariah mengalami perlambatan pertumbuhan, sedangkan untuk pasar modal syariah dan IKNB syariah cenderung meningkat. Dan pada 2 tahun terakhir, pada tahun 2018 dan 2019, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang positif, lalu mengembangkan produk baru yang yaitu model bisnis istisna, sedangkan pasar modal syariah dan IKNB cenderung meningkat dikarenakan adanya sosialisasi dari OJK melalui sosialisasi secara langsung kepada masyarakat maupun melalui sosial media. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.